Halo, perkenalkan nama saya Cindy Senoramuru. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mata dan alat-alat mulut pada serangga. Namun sebelum itu, kita patut tahu bahwa antena, mata, dan juga alat-alat mulut merupakan alat-alat tambahan yang terdapat pada kepala. Bentuk dari antena bervariasi, begitupun juga dengan bentuk-bentuk alat mulut di mana bervariasi disesuaikan dengan fungsinya. Sedangkan mata terdiri dari mata tunggal dan mata majemuk. Untuk membahas lebih jauh, mari ikuti bersama-sama dengan saya untuk membahas struktur umum bagian kepala, tipe-tipe antena, alat mulut dan juga mata beserta bagian-bagiannya. Kepala merupakan bangunan yang kuat dilengkapi dengan alat mulut, antena, dan mata. Sedangkan di dalamnya berisi otak yang terlindung dengan baik. Bagian belakang atau posterior dari permukaannya terdapat lubang yang lebar disebut foramen magnum. Nah, kepala serangga terdiri dari satu rentetan ruas-ruas metamer tubuh bersama-sama yang mengkhususkan untuk mengumpulkan makanan dan memanipulasi penerimaan sensoris dan perpaduan saraf. Posisi kepala serangga berdasarkan letak alat mulut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tipe Hypognathus, di mana jika sumbu panjang kepala posisinya vertikal atau tegak lurus sumbu panjang tubuh dan alat mulut terletak pada bagian bawah, contohnya belalang. Yang kedua, tipe Prognathus, di mana jika sumbu panjang kepala posisinya horizontal segaris dengan sumbu panjang tubuh dan alat mulut terletak pada ujung depan, contohnya kumbang bersayap keras. Dan yang ketiga yaitu tipe Opistognathus, di mana tipe ini merupakan modifikasi dari Hypognathus, di mana alat mulutnya tumbuh jauh ke belakang pada bagian permukaan bawah kepala. Contohnya yaitu kepik. Pada kepala belalang, bagian-bagiannya dapat kelihatan dan mudah digunakan untuk mengenal morfologinya. Pada umumnya, kepala serangga mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, front atau frons. Yang kedua, clepus. Yang ketiga, vertex. Keempat, occiput. Kelima, gena. Keenam, postgena. Ketujuh, ocelli. Kedelapan, antena. Dan kesembilan, alat mulut. Alat mulut ini terdiri dari labrum, mandibula, maxilla, dan labium dengan palpinya, palpus maxillaris, dan palpus labialis. Antena merupakan modifikasi dari segmen kepala yang kedua dan merupakan alat yang penting bagi serangga karena berfungsi sebagai alat indera, yaitu indera peraba dan pembau atau pencium. Antena biasanya satu pasang terletak di antara dua mata faset. Antena terdiri dari 3 kelompok ruas, yaitu scape atau bagian basal, pedikel, dan flagellum. Menurut bentuknya, antena dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama cetaceus, yaitu bentuk antena seperti bulu keras, ruas-ruasnya semakin ke ujung semakin kecil atau ramping, contohnya antena capung dan wereng. Yang kedua, filoform, di mana berbentuk seperti benang, ruas-ruas hampir sama, contohnya kumbang tanah. Yang ketiga, moniliform, di mana berbentuk seperti kalung dan ruas-ruasnya juga hampir sama, kurang lebih berbentuk bulat seperti kumbang kayu. Yang keempat, clavate, berbentuk seperti gada, ruas-ruas semakin ke ujung semakin membesar, tetapi perbesarannya secara berangsur-angsur, contohnya kumbang Coccinellidae. Yang kelima, cepitate, di mana ruas-ruas semakin ke ujung semakin membesar,
tetapi perbesarannya secara mendadak, yaitu 3 ruas paling ujung atau akhir membesar secara mendadak. Contohnya pada Coleoptera penghisap cairan tumbuhan. Yang keenam, serate, berbentuk seperti gergaji, di mana ruas-ruas terutama yang ada di distal setengah atau 2/3 bagian antena kurang lebih berbentuk segitiga. Contohnya kumbang Elateridae. Yang ketujuh, petinate, di mana berbentuk seperti sisir dan kebanyakan ruas-ruasnya dengan juluran lateral atau ke samping, langsing dan panjang. Contohnya kumbang. Yang kedelapan, plumos, berbentuk seperti bulu, kebanyakan ruas-ruas dengan kumpulan rambut-rambut panjang. Contohnya nyamuk jantan. Ruas terakhir biasanya membesar dan mengandung bulu-bulu dorsal yang banyak atau arista yang biasa disebut aristate. Contohnya lalat rumah atau lalat Syrphidae. Yang kesembilan, stilate, di mana ruas terakhir mengandung jaluran yang berbentuk seperti stili atau jari yang memanjang. Contohnya lalat buas. Yang ke-10 ada flabellate, di mana ruas-ruas ujung merupakan lembaran-lembaran panjang seperti lidah. Contohnya kumbang sedar. Yang ke-11 lamellate. Jika pertumbuhan ruasnya ke arah samping dan membentuk lobus atau bulat, contohnya kumbang juni. Yang ke-12 geniculate, di mana bentuk antena menyiku dan ruas atau segmen pertama memanjang. Ruas-ruas lainnya pendek-pendek dan membuat sudut dengan ruas pertama. Contohnya bisa kita lihat pada semut. Serangga dewasa memiliki 2 jenis mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal dinamakan ocellus atau ocelli. Mata tunggal dapat dijumpai pada larva, nimfa maupun serangga dewasa. Mata majemuk disebut juga mata faset, di mana mata majemuk dijumpai pada serangga dewasa dan biasanya berjumlah sepasang dengan letak pada masing-masing isi kepala dan posisinya sedikit menonjol keluar, sehingga mata majemuk ini mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Bagian-bagian yang menyusun mata serangga yaitu yang pertama mata faset atau mata majemuk. Mata majemuk terdiri dari 2 buah bangunan yang besar, halus, dan mengkilap terletak pada kedua sisi kepala. Permukaan sebelah luar terdiri dari banyak bidang-bidang yang berbentuk heksagonal seperti faset atau rumah tawon dan disebut omatidium. Jadi, mata majemuk tidak lain merupakan kumpulan dari omatidia. Pada bagian luar dari tiap omatidium terdapat lensa yang disebut kornea. Kornea ini biasanya berupa lensa yang bikonveks dan padanya tidak terdapat pigmen. Di bawah lensa ini terdapat 2 buah sel hipodermal yang mengeluarkan sekret untuk kornea. Tiap-tiap omatidium diselubungi oleh sel-sel pigmen yang pada bagian basal adalah sel-sel pigmen dari retinula, sedangkan pada bagian distal adalah sel-sel pigmen dari iris. Yang kedua adalah mata ocelli atau mata tunggal. Bangunan dari mata ocelli lebih sederhana. Ocellus terdiri dari 1 kornea, selapis sel yang memberi sekret kepada kornea yang dinamakan lapisan korneagen, dan selapis sel indera yaitu retina. Kemungkinan ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata seperti halnya pada mata faset. Pada serangga yang mempunyai metamorfosis sempurna, ocelli lateral atau stemata merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa. Bagi serangga lainnya seperti Collembola, Tisanura, dan Siponaptera, ocelli lateral merupakan mata bagi serangga dewasanya karena tidak mempunyai mata majemuk. Jumlah ocelli pada umumnya bervariasi. Beberapa spesies serangga mempunyai 1 buah pada kedua belah sisi kepala. Apabila terdapat ocelli dorsal, maka jumlah ocelli bervariasi yaitu antara 1 sampai 3 buah. Bayangan yang dibentuk pada mata diduga merupakan penggabungan tiap bayangan yang dibentuk oleh tiap omatidium.
Karena aktivitas serangga dapat berlangsung pada siang hari maupun malam hari, maka terdapat dua cara pembentukan bayangan, yaitu yang pertama, pembentukan bayangan secara aposisi di mana hanya sinar yang tegak lurus pada kornea yang dapat diteruskan ke retinula. Sinar yang datangnya miring diserap oleh pigmen sekunder. Dalam hal ini, pigmen bergerak ke arah bawah omatidia sehingga menyelubungi bagian tersebut. Yang kedua, pembentukan bayangan secara superposisi. Dalam hal ini, pigmen menyelubungi kerucut, jadi tidak terdapat pada bagian basal mata. Semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retinula. Tiap retinula dari omatidium tidak hanya menerima sinar dari bagiannya sendiri, tetapi juga menerima sinar dari omatidia di sekitarnya. Pembentukan bayangan dengan demikian lebih diperkuat. Kebanyakan serangga malah mempunyai mata dengan bayangan superposisi. Alat mulut pada serangga pada dasarnya terdiri dari 4 bagian, yaitu labrum, mandibula, maksila, dan labium. Tetapi, dari bermacam-macam jenis serangga, alat mulutnya mempunyai struktur dan bentuk yang bermacam-macam pula sesuai dengan cara memperoleh makanannya. Beberapa tipe alat mulut diantaranya adalah tipe penggigit pengunyah, tipe pencucuk pengisap, tipe pengisap, tipe penggigit pengisap, dan tipe penjilat pengisap. Tipe alat mulut tersebut disesuaikan dengan jenis makanannya. Beberapa tipe alat mulut diantaranya pertama tipe penggigit dan pengunyah. Tipe ini adalah tipe yang primitif yang dapat dilihat pada belalang. Terdiri dari bagian-bagian antara lain adalah labrum, mandibula, maksila, dan labium. Yang kedua adalah tipe pencucuk dan pengisap. Dari tipe ini ada 2 macam, yaitu alat mulut yang digunakan untuk mencucuk jaringan tanaman dan mencucuk untuk mengisap darah dari jaringan hewan. Banyak serangga yang dengan alat mulutnya dapat mencucuk jaringan-jaringan tanaman dan memindahkan getah-getah atau cairan-cairan yang ada ke dalam mulutnya. Perlengkapan-perlengkapan mekanik yang digunakan untuk mengambil cairan-cairan dari tanaman tersebut dan memasukkannya ke dalam mulutnya banyak mengalami modifikasi dalam strukturnya jika dibandingkan dengan tipe penggigit dan pengunyah. Yang ketiga adalah tipe pengisap. Tipe ini berkembang baik pada jenis kupu-kupu yang dewasa. Larvanya mempunyai tipe penggigit dan pengunyah, tetapi setelah dewasa, tipe alat mulutnya berubah menjadi tipe pengisap yang digunakan untuk mengambil madu dari bunga-bunga. Alat mulut ini disebut proboscis. Proboscis terdiri dari maksila yang merapat satu dengan yang lain membentuk pembuluh. Yang keempat, tipe penggigit dan pengisap. Tipe alat mulut penggigit dan pengisap terdapat pada lebah. Struktur dari tipe alat mulut ini hanya merupakan modifikasi dari tipe penggigit dan pengunyah. Tipe intermediate antara tipe alat mulut pada belalang dan lebah ini ditemukan umumnya pada ordo Hymenoptera yang lain. Struktur alat mulut pada Hymenoptera dewasa dapat dikenal dengan jelas pada tawon atau lebah tanah. Yang kelima, tipe penjilat dan pengisap. Tipe ini dikenal terdapat pada lalat rumah. Alat mulutnya menonjol ke bawah dari kepala membentuk proboscis yang kuat. Proboscis ini dapat menjulur atau ditarik sebagian masuk ke dalam kapsul kepalanya. Proboscis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu basiproboscis atau rostrum yang merupakan bagian pangkal yang besar. Yang kedua, medosproboscis atau histellum yang berbentuk silindris. Dan yang ketiga, oral disc atau labellum yang terdiri dari disal sklerit dan 2 buah bulatan besar yang disebut labellum.